Di dalam materi ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian sumber-sumber dan evaluasi data kependudukan, yang kedua, sumber data penduduk, dan yang ketiga, sensus penduduk di Indonesia. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sumber-sumber dan evaluasi data kependudukan. Dan saya ingin menjelaskan pengertian dari sumber-sumber dan evaluasi data kependudukan. Baik, jangan malas menyimak video dari kami dan jangan di-skip ya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari sumber-sumber data. Sumber data di sini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk melihat gambaran tentang pola tingkat kelahiran di Indonesia. Namun untuk keperluan proyeksi, sumber data yang digunakan adalah sensus penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2000 atau SP71, SP80, SP90, dan SP2000. Survei penduduk antar sensus 1985, 1995 atau SUPAS 85 dan SUPAS 95. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menjaga konsistensi data serta keamanan metodologi dan definisi yang dipakai. Dengan demikian, data yang akan dijajarkan dari masa lalu hingga perkiraan di masa yang akan datang tidak mengandung penyimpangan yang disebabkan oleh perbedaan metodologi dan definisi. Selanjutnya, pengertian dari evaluasi data kependudukan. Evaluasi data ini merupakan data dasar yang mengandung kesalahan-kesalahan yang perlu dievaluasi secara cermat, kemudian dilakukan perhatian dengan tujuan untuk menghapus atau memperkecil berbagai kesalahan yang ditemukan. Mengingat pentingnya data mengenai umur, maka untuk memperoleh keterangan umur yang lebih baik dalam sensus-sensus kependudukan yang lalu dan survei penduduk antara sensus telah ditempuh berbagai cara. Bagi responden yang tahu tanggal lahirnya dalam kalender Masehi, umur responden bisa langsung dihitung, sedangkan bagi responden yang tahu tanggal kelahirannya dalam kalender Islam, Jawa, dan Sunda, umur responden dihitung dengan menggunakan tabel konversi kalender yang disediakan dalam buku pedoman pencacahan. Walaupun berbagai usaha untuk memperoleh keterangan tentang umur sudah dilakukan, namun data kependudukan menurut umur dalam SP 2000 masih tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaporan. Kesalahan yang terjadi antara lain karena adanya kebiasaan penduduk, terutama yang tidak tahu tinggi lahirnya, melaporkan umumnya pada tahun-tahun yang berakhir 0 dan 5. Masalah ini jelas terlihat dalam piramida kependudukan Indonesia hasil dari SP 2000. Penduduk yang umumnya berakhiran 0 dan 5 sangat menonjol jika dibandingkan dengan umur sekitarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfiah, NIM 208190011. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu sumber data penduduk.
Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini berupa berbagai macam bentuk grafik, angka, maupun tabel. Jumlah penduduk adalah keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di suatu daerah, baik secara de facto maupun de jure. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa penduduk adalah orang yang materanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas suatu wilayah negara pada waktu tertentu. Sumber data penduduk yang pertama, dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah, pencatatan tersebut penting untuk perencanaan dan dasar penentuan kebijakan pelayanan publik. Yang kedua, dari sisi penduduk. Dari sisi penduduk, pencatatan tersebut menjadi penting karena hal itu berimplikasi terhadap statusnya sebagai penduduk dan pelayanan yang berhak diperolehnya. Sumber data penduduk selanjutnya yaitu yang pertama, registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk yang bersifat dinamis meliputi lahir, mati, datang, pergi, nikah, dan rujuk. Yang kedua, sensus. Sensus penduduk adalah segenap proses mulai dari persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan data penduduk yang telah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di negara. Yang ketiga, survei khusus, yaitu suatu survei yang sifatnya nasional, dilaksanakan oleh dinas atau institusi memiliki tujuan khusus dengan cakupan nasional. Survei khusus sifatnya melengkapi dua sumber data yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu registrasi penduduk dan sensus. Fungsi sumber data kependudukan. Fungsi sumber data kependudukan yaitu yang pertama, mengetahui sebaran penduduk. Pemerintah akan lebih mengetahui wilayah daerah mana yang memiliki penduduk yang lebih banyak dan sedikit, sehingga bisa memaksimalkan suatu daerah tertentu untuk mengetahui sebaran penduduk. Yang kedua yaitu kesehatan penduduk. Dengan data penduduk sangat memungkinkan untuk mengetahui kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Jumlah rumah sakit akan terlihat melalui data ini, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa yang sakit dan berapa yang sehat, berapa puskesmas dan berapa rumah sakit untuk kesejahteraan negara. Yang ketiga, mengetahui jumlah penduduk. Ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk termasuk pria ataupun wanita. Yang selanjutnya, poin ketiga, sensus penduduk di Indonesia. Pengumpulan data dengan metode sensus merupakan pencacahan secara menyeluruh terhadap penduduk yang ada di suatu daerah pada waktu tertentu. Kegiatan sensus penduduk di Indonesia sendiri ternyata sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Dalam jurnal sensus penduduk Indonesia dibedakan dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Sejarah sensus penduduk di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia sebelum kemerdekaan pada tahun 1815 sampai 1930. Selama 15 tahun ini sudah dilakukan sensus sebanyak 10 kali. Dari 10 kegiatan sensus penduduk, ada 3 periode yang pelaksanaannya dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Dari ketiga periode ini, hanya sensus penduduk tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik dan hanya digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan di Indonesia. Selanjutnya, pada masa kependudukan Jepang,
pada tahun 1942 sampai 1945, sensus penduduk dilakukan pada tingkat lokal dan dokumen hasil sensus penduduk ini hilang kecuali Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Selanjutnya, sensus penduduk di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Dan sensus penduduk di tahun 2020 menjadi sensus penduduk yang ke-7. Ada beberapa cakupan wilayah dalam pelaksanaan sensus penduduk, di antaranya selanjutnya sensus penduduk 1961. Pada tahun 1961, sensus ini adalah sensus pertama kali setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam sensus ini, terkendala transportasi, komunikasi, dan daerah yang masih terisolasi. Selanjutnya, sensus penduduk 1980. Sensus ini, cakupan wilayah pada sensus ini semakin meluas karena mencakup seluruh Provinsi Irian Jaya dan bergabungnya Provinsi Timur Timur khususnya daerah yang aman. Selanjutnya, sensus penduduk tahun 1990 merupakan salah satu pencacahan penduduk dengan cakupan wilayah paling luas dan lengkap. Hampir semua daerah terpencil, suku terasing, pulau kecil, Irian Jaya dan Timur Timur dapat dilakukan pencacahan. Selanjutnya, sensus penduduk tahun 2000 dan 2010. Pada tahun 2000, ada berbagai masalah yang dihadapi karena adanya pemisahan Timur Timur dari Indonesia sehingga terjadi penyusutan. Sedangkan pada tahun 2010, cakupan wilayahnya sudah menggunakan data dengan mengandalkan kemajuan infrastruktur. Dan yang terakhir, sensus penduduk tahun 2020. Sensus penduduk tahun 2020 ini lebih meningkatkan infrastruktur untuk menjangkau lokasi yang tertinggal. Sensus penduduk 2020 ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini dapat mengumpulkan data sensus online maupun sensus mandiri. Cakupan wilayahnya seluruh Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.